Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan, jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah rekaman video, yang mana rekaman ini sudah 11 bulan yang lalu, tapi saya putarkan kembali agar kita itu lebih mewaspadai hal-hal yang nanti akan disampaikan. Rekaman video ini adalah rekaman daripada Gus Islah Bahrawi dalam memaparkan bahayanya ideologi Wahabi yang ada di Indonesia ini. Kita sebagai warga Nahdliyin, warga NU, tentu saja kita harus mewaspadai gerakan ideologi Wahabi yang berada di Indonesia, berada di lingkungan kita. Seperti apa paparan daripada Gus Islah Bahrawi tentang Wahabisme? Mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala. Yang saya hormati dan saya takdimi Kiai Suwadi, yang saya hormati Kiai Yusuf Hudori, dan yang saya hormati para masyayikh, para habaib, para alim, para ulama, para sepo sedaja, nyawan seporah. Saya akan berbahasa Indonesia meskipun saya asli Madura sebenarnya. Saya lahir dan besar di Madura. Saya lahir 71, usia saya sekarang 52 tahun. Mohon maaf. 52 tahun, jadi udah tua. SD sampai SMA saya di Madura. Saya sempat mondok, alhamdulillah, di pondok pesantren Syekhona Khalil di Bangkalan di Madura. Kemudian saya kuliah di Jakarta. Saya sempat juga sekolah di Amerika. Kemudian ya akhirnya saya kembali ke Indonesia tahun 2005. Banyak yang akan saya sampaikan sebenarnya. Ini bisa bahasa Madura ya, nanti saya mungkin campur-campur bahasa Madura. Bapak ibu-ibu sekalian, mungkin selama ini saya banyak beredar di YouTube, kadang juga ada di TV, tapi mungkin saya pertama kali ke Pasuruan. Tidak banyak yang sebenarnya bisa saya hantarkan karena tadi Al-Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Yusuf, Kiai Suwadi sudah menyampaikan semua. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa apa sih yang menjadi virus hari ini di negara kita. Yang menjadi virus hari ini kita adalah ada dua hal penting, yaitu yang pertama adalah tentang salah satu ajaran yang bernama Salafi Wahabi. Ini menjadi virus. Mengapa menjadi virus? Saya katakan menjadi virus. Saya kebetulan tenaga ahli pencegahan radikalisme, ekstremisme, terorisme di Mabes Polri. Saya melekat bekerja sehari-hari dengan Densus 88. Dan saya harus mengakui jati diri saya karena apa yang akan saya sampaikan ini adalah data-data dari temuan saya ketika saya berhadapan langsung dengan teroris-teroris yang baru ditangkap. Saya harus akui. Dan saya punya data
berdasarkan pengalaman saya, ketika saya bertatap muka dengan mereka, saya pastikan 100% teroris yang ditangkap oleh Densus 88 berfaham Salafi Wahabi. Saya pastikan itu. Kalau ada yang mau bantah, silakan datanya ke saya. Jadi kalau kemudian ajaran-ajaran Salafi Wahabi mengharamkan maulidan, mereka melarang tahlilan, mereka melarang haul, teroris yang ditangkap oleh Densus 88 juga melarang hal yang sama. Perbedaannya di mana? Kok seolah-olah ajaran-ajaran dari ustadz-ustadz Wahabi ini kok kayaknya sejuk-sejuk semua. Pintu pembukanya adalah ustadz-ustadz yang hari ini beredar di media sosial dan juga di televisi. Itu pintu pembukanya. Produk terakhirnya itu adalah mereka yang bergabung dengan kelompok-kelompok teror yang bernama JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MMI, MIT, MIB, NDI, Khilafatul Muslimin. Saya 5 tahun di Amerika khusus mempelajari pergerakan-pergerakan kelompok radikal ini. Saya tinggal di Amerika, saya hidup di Amerika, saya belajar Islam di Amerika. Saya belajar tentang sejarah dan filsafat Islam di Zaytuna Institute di Berkeley di California. Kebalik, menabi orang Madura, ajar agama, ini ke Arab. Saya kebalikannya, saya ke Amerika. Tapi nggak apa-apa, ilmu itu ada di mana-mana. Lalu kemudian, apa yang membuat ajaran ini kemudian membentuk orang untuk pada akhirnya melawan negaranya? Dan mengapa kemudian ajaran ini membentuk orang supaya secara tega dia bisa menghalalkan darah orang meskipun satu keimanan sekalipun, satu tafsir sekalipun. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Afrika berkali-kali. Saya sudah ke Somalia, ke Tanzania, ke Somaliland, sampai ke Sudan, negara tanduk Afrika. Saya sudah membelah Afrika ke bagian tengah, Kenya, Republik Afrika Tengah, Bangui, lalu kemudian menyusuri pantai barat Afrika, Nigeria, sampai ke Liberia di Monrovia. Di Somalia, ada kelompok teror yang paling ditakuti di Afrika, namanya Al-Shabaab. Di Nigeria, ada kelompok teroris yang paling ditakuti di pantai barat Afrika, namanya Boko Haram. Di Afrika Tengah, ada kelompok teroris yang paling ditakuti bernama Seleka. Di utara, di Sudan, ada kelompok teroris yang paling ditakuti bernama kelompok Hasan Turabi. Di Pakistan, ada kelompok, saya sudah juga ke sana. Di Pakistan ada kelompok teror bernama Laskar At-Taiba. Di Thailand Selatan ada kelompok separatis kemerdekaan Thailand Selatan. Di Filipina, saya juga pernah ke Filipina. Ada kelompok namanya Abu Sayyaf. Di Suriah juga ada kelompok yang paling ditakuti hari ini yang bernama Jabhatun Nusra dan juga Liwa'ut Tauhid. Ini semua adalah kelompok-kelompok teror yang berfaham Salafi Wahabi. Di YouTube banyak yang membantah ini. Saya tantang. Kalau memang tidak percaya bahwa teroris yang ditangkap oleh Densus itu hari ini berpaham ini, saya bawa ke penjara, ketemu langsung dengan terorisnya. Saya tantang. Mereka punya pemahaman yang sama. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi, kelompok-kelompok teroris yang hari ini ditangkap Densus 88 punya pemahaman yang sama. Perbedaannya adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa kelompok Salafi Wahabi ini akan menjadi teroris, ini adalah orang yang baru berkenalan dengan ajaran ini. Produk akhirnya akan menjadi teroris. Kenapa? Ada salah satu konsep dari kelompok ini yang kemudian dipakai hingga hari ini, yang dicetuskan oleh seorang pemikir Islam bernama Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan, yang ditulis dalam kitabnya bernama Majmu' al-Fatawa. Konsep ini yang disebut dengan konsep al-wala wal bara. Ahlan wa sahlan Kiai Haji Muhammad Iskandar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Saya lanjutkan. Kelompok-kelompok seperti ini kemudian mudah mengkafir-kafirkan orang yang berbeda.
saja ini. Karena badan saya kecil jadi malah makin tenggelam ini kalau enggak. Cepon ring udah pendip. Lalu kemudian yang menjadi konsep dasar dari ajaran ini adalah konsep al-wala wal bara. Konsep al-wala wal bara ini dicetuskan oleh salah seorang pemikir Islam abad pertengahan yang bernama Ibnu Taimiyah, yang ditulis dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Nah, persoalannya kemudian adalah konsep-konsep seperti al-wala wal bara inilah yang kemudian diusung ke Arab Saudi oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk memerdekakan Saudi dari kekuasaan Kekaisaran Ottoman, Kekaisaran Utsmani. Nah, ajaran-ajaran ini kemudian disebarkan di Arab Saudi, lalu kemudian orang-orang Arab Saudi berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Nah, persoalannya kemudian ajaran ini dibawa ke negara kita, tujuannya satu. Tujuannya ingin menumbangkan Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang harus kita pahami. Mengapa orang-orang Wahabi ini mengharamkan Maulidan? Karena keluarga Ibnu Saud paling takut dengan kerumunan masyarakatnya sendiri, karena mereka takut rakyatnya sendiri memberontak kepada keluarga Ibnu Saud. Ini tolong diperhatikan. Nih, seperti perkumpulan-perkumpulan jamiah seperti ini paling ditakuti oleh keluarga Ibnu Saud. Lalu mengapa orang Wahabi juga anti terhadap dzurriyyah kenabian? Mengapa kemudian orang Wahabi anti terhadap habaib? Karena musuh dari keluarga Ibnu Saud itu adalah seorang habaib dari keluarga Ibnu Rasyidin di kota Ha'il. Semua fatwa-fatwa ulama Wahabi ini dibuat berdasarkan pesanan untuk memperkuat politik kerajaan Ibnu Saud. Ini tolong diperhatikan. Mengapa mereka anti terhadap musik dan juga kebudayaan-kebudayaan lokal? Karena mereka memang takut sekali terhadap perkumpulan-perkumpulan masyarakat, perkumpulan-perkumpulan komunitas yang dicurigai akan melakukan pemberontakan terhadap kerajaan. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Jadi semua fatwa-fatwa Wahabi, Salafi ini sebenarnya dibuat berdasarkan pesanan dari keluarga kerajaan. Saya minta orang-orang yang merasa Salafi Wahabi bantah saya, tapi belajar dulu tentang sejarah ini. Saya terus terang sangat percaya diri untuk mengatakan ini karena banyak sekali buku yang menulis tentang itu. Mengapa Maulidan diharamkan? Dalam hal ini saya perlu tegaskan kembali bahwasanya habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan daripada Rasulullah SAW. Ini berdasarkan kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman pada 1 tahun yang lalu. Ini mengatakan bahwa dalam kajiannya habaib yang ada di Indonesia ini nasabnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, dan ini diperkuat oleh pakar genetika, pakar DNA yang ada di Indonesia. Ini juga mengatakan bahwa gennya para habaib ini bahkan mendekati pun tidak. Ini malah gennya ini malah berhaplogrup G, yaitu gen daripada bangsa Yahudi. Hal ini juga kita harus ketahui juga bahwasanya para habaib yang ada di Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Dan saya sepakat apa yang dikatakan Gus Islah Bahrawi, bahwasanya Salafi Wahabi ini memunculkan ideologi terorisme kepada para jamaahnya agar ini memerangi bangsa ini dan memerangi khususnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama.
Karena di dalam tubuh Nahdlatul Ulama ini sering sekali melakukan perkumpulan seperti perkumpulan maulid, perkumpulan tahlilan, dan perkumpulan pengajian dan lain sebagainya. Ini yang apa yang dikatakan Gus Ilah Parawi, bahwasanya mereka kaum Salafi Wahabi ini sangat takut kepada mereka yang suka berkumpul. Nah, makanya ini gerakan-gerakan Salafi Wahabi ini harus kita antisipasi, ya. Jangan sampai gerakan-gerakan Salafi Wahabi ini berada di lingkungan kita, berada di sekitar kita, itu kita harus waspadai. Karena gerakan mereka ini memberikan ideologi terorisme yang sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai negara ini porak-poranda gara-gara teroris yang muncul dalam tubuh Salafi Wahabi. Ini harus kita cegah. Mari kita lanjutkan kembali. Karena mereka memang paling takut dengan perkumpulan masyarakat. Unjuk rasa juga diharamkan oleh mereka. Karena mereka memang paling takut terhadap pergerakan rakyat. Musik juga diharamkan. Karena apa? Karena keluarga Ibnu Saud paling takut dengan gerakan-gerakan kebudayaan di Timur Tengah. Lalu kemudian ajaran-ajaran seperti ini yang dibawa ke negara kita berusaha untuk menghajar Nahdlatul Ulama. Karena apa? Salah seorang akademisi dari Tillman University. Ini bukan orang Islam, juga bukan orang NU yang mengatakan demikian, namanya Phil Caruso. Phil Caruso mengatakan kalau ingin menumbangkan Indonesia, maka harus ditumbangkan dulu Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Nahdlatul Ulama. Nikah. Telecor tak cak Madura melolok. Nikah. Nah, mengapa menurut Phil Caruso Nahdlatul Ulama itu menjadi penting di Indonesia? Karena hanya Nahdlatul Ulama yang punya ajaran atau tidak pernah menjelek-jelekan orang yang berbeda. Tolong dicatat, ini kajiannya sangat empiris dan akademis. Nahdlatul Ulama tidak punya riwayat ajaran-ajaran yang menganjurkan orang untuk memusuhi orang yang berbeda. Tidak pernah. Yang kedua, Nahdlatul Ulama tidak pernah punya riwayat pemberontakan terhadap negaranya sendiri. NII, wah banyak sekali pemberontakannya. Ada pemberontakan Andi Aziz, Kartosuwiryo, banyak. Kelompok Wahabi yang melakukan pemboman dari tahun 2000 sampai 2009 di Indonesia. Bom malam Natal, bom Tentena, JW Marriott, Ritz-Carlton, bom Bali, bom Kampung Melayu. Ini kelompok Wahabi semua. Mereka sudah terdidik untuk menjadi bugot-bugot di negaranya sendiri. Mereka sudah terdidik untuk menjadi pemberontak terhadap pemimpinnya sendiri. Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa dan Ta'liq as-Siyasatus Syar'i. Dengan ajaran al-wala wal-bara, membangun monoloyalitas terhadap orang yang dianggap sama dan membangun permusuhan sejauh mungkin dengan orang yang dianggap berbeda. Nih Wahabi ini. Orang-orang meskipun sesama Islam ini semua dianggap orang-orang jahiliyah. Ajaran-ajaran ini kemudian diakselerasi, digulirkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab untuk kebutuhan konsumsi kekuasaan politik kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi. Lalu kemudian digulirkan oleh Said Qutb, Hasan al-Banna dan sebagainya Mesir, lalu kemudian digulirkan lagi di Arab Saudi yang kemudian melahirkan Osama bin Laden. Ini kan bigule sanada ilmu ini kan bigule betorona. Akan saya rinci. Ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini kemudian memecah menjadi dua bagian yang bernama Salafi Wahabi Hijazi dan kemudian yang satu adalah Salafi Wahabi Haroki
yang nantinya akan melahirkan Salafi Wahabi jihadi. Ada 3 jenis dari kelompok ini. Lalu kemudian Said Qutb menulis 2 kitab besar selama di penjara oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, yaitu kitab yang bernama Fi Dhilalil Quran dan Ma'atil Tori. Setelah Said Qutb digantung oleh Presiden Gamal Abdul Nasser, adiknya kemudian kabur ke Arab Saudi dan mengajar di Universitas Riyadh, menulis sebuah kitab yang bernama Jahiliyatul Qarnil Isrin. Nih. Ajaran-ajaran ini yang kemudian lahir di negara kita hari ini, dialirkan beserta uangnya, mengalir beserta pendanaan yang luar biasa, untuk apa? Menumbangkan Nahdlatul Ulama. Karena kalau Nahdlatul Ulama tumbang, selesai semua. Pancasila tidak akan ada artinya. Yang menjadi perekat hari ini dari berbagai keberagaman ini adalah Nahdlatul Ulama. Mengapa? Indonesia adalah populasi terbesar umat Islam di dunia. Paling besar umat Islam di dunia ini adalah Indonesia. Dan organisasi terbesar dari seluruh organisasi berbasis keagamaan Islam di dunia, yang paling besar adalah Nahdlatul Ulama. Tidak bisa dipungkiri, ini statistik, ini indeks. Jadi kalau ingin menumbangkan Indonesia, maka tumbangkan Nahdlatul Ulama. Itulah mengapa kelompok Hizbut Tahrir Internasional yang kantor pusatnya di Inggris diekspor ke negara kita dengan pendanaan yang luar biasa. Tujuannya apa? Untuk memecah belah umat di kalangan Nahdiyin. Ini tujuannya. Ajaran-ajaran Salafi Wahabi diekspor paksa beserta uangnya datang ke sini. Untuk apa? Memecah belah umat-umat Nahdlatul Ulama ini. Saya tidak ingin mengglorifikasi lalu mendewakan dan memberhalakan Nahdlatul Ulama di sini. Tapi saya berbicara tentang riset-riset yang empiris. Yang saya katakan tadi adalah Phil Caruso dari Tillman University melakukan riset ini bertahun-tahun di Indonesia. Dan kemudian mereka menyadari, orang-orang Barat menyadari bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah pasak, poros utama dari keberagaman bangsa kita. Pancasila tidak akan ada apa-apanya tanpa Nahdlatul Ulama, ini harus diakui. Saya tidak ingin mengatakan Pancasila sakti, Pancasila sakti. Tapi Nahdlatul Ulama jauh lebih sakti menurut saya. Ini mohon maaf, saya tidak ingin mendegradasi Pancasila. Tapi yang namanya filosofi Gronslah, Pancasila ini adalah filosofi Gronslah di awang-awang. Dia adalah aturan-aturan tanpa dogma. Tapi kalau agama, oning dogma, tahu dogma. Percaya nggak percaya harus percaya. Nah, ini hanya dimiliki oleh basis-basis ilmu keagamaan yang kemudian mengalir di dalam NU. Dan NU ini punya sanad-sanad keilmuan dari tabi'in sampai ke sahabat dan Rasulullah. Nah, inilah kemudian yang harus kita jaga sanad keilmuan ini, sementara gerakan-gerakan ideologi transnasional yang datang dari Arab, yang datang dari mana-mana ini harus kita tolak. Dan bukan hanya ideologi-ideologi berbasis Islam yang menyerang kita hari ini, juga termasuk yang menyerang Nahdlatul Ulama, termasuk komunisme juga mengalir ke kita. Mereka mengalir diam-diam. Cuma persoalannya memang komunis ini sudah tidak punya otot, Pak. Dia sudah tumbang di negaranya sendiri. Tapi kalau Salafi Wahabi sebentar lagi juga akan tumbang di negaranya sendiri. Coba perhatikan. Hari ini Saudi sudah menyadari kesalahannya bertahun-tahun. Pangeran Muhammad bin Salman mengubah undang-undang negaranya yang berbasis undang-undang agama yang dulu dibanggakan sebagai ajaran paling murni, katanya. Hari ini semuanya dirubah. Perempuan Arab Saudi hari ini sudah boleh nyetir mobil, sudah bisa jadi supir Grab, ke luar negeri sudah bisa tanpa mahram, ke mall juga sudah tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan, dan pakai hijab sudah tidak wajib lagi di Saudi, kecuali di Haramain. Apakah dia mengubah hukum agamanya? Tidak, dia mengubah tafsir-tafsir agamanya. Ini dikatakan oleh Muhammad bin Salman di dalam salah satu saluran TV namanya Frontline. Muhammad bin Salman hari ini memenjarakan ulama-ulama Wahabi. Tore, ini loh hari ini betul-betul menjadi kebingungan orang-orang Salafi Wahabi di Indonesia. Mereka ingin menjadikan Indonesia seperti Saudi zaman dulu. Saudi ingin berubah seperti Indonesia hari ini. Semuanya serba terbalik.
Dan inilah ideologi. Bapak Ibu sekalian, agama itu bukan ideologi, tapi tafsirnya ideologis. Harus kita akui itu. Mufassir membuat produk-produk tafsir sesuai zamannya, sesuai situasi yang dihadapinya. Kalau mufassir itu hidup pada zaman keterpurukan politik, maka produk tafsirnya tentang keberdayaan politik. Contohnya, Ibnu Taimiyah membuat ajaran al-wala wal-bara karena Ibnu Taimiyah hidup pada zaman keterpurukan politik Islam. Setelah Bani Abbasiyah diserbu bangsa Mongol lalu runtuh pada tahun 1258, disitulah Ibnu Taimiyah hidup. Dan kemudian masa perang salib, ketika orang-orang Eropa berusaha menguasai Yerusalem dan melakukan peperangan-peperangan dalam perjalanannya menuju Yerusalem di tanah Arab. Pada masa itulah keterpurukan politik Islam terjadi, sehingga produk-produk tafsir Ibnu Taimiyah memang tentang keberdayaan politik. Menabih ahli-ahli tafsir penikah odi neng zaman perang, produk tafsir pasti tentang perang. Kalau mufassir itu hidup pada zaman kemakmuran, produk tafsirnya pasti tentang kemakmuran. Ini contoh nih, menabi, kok saya bahasa Indonesia terus ya? Bahasa Madura terus. Contoh, kalau kita melihat perbedaan antar mazhab misalnya, ada yang menganggap bahwa air liur anjing itu bukan najis mughalladah. Ada yang menganggap hanya najis biasa. Karena yang menganggap air liur anjing itu adalah najis mughalladah hidup pada zaman pandemi rabies. Dan orang yang meringankan, mazhab ulama-ulama yang meringankan air liur anjing itu adalah ketika masa pandemi itu sudah selesai. Lalu kemudian produk-produk tafsirnya terpengaruh oleh situasi, oleh ahli tafsir itu. Nah, Arab Saudi hari ini menyadari kesalahan itu. Lalu kemudian dia ubah semua. Muhammad bin Salman, Pangeran Muhammad bin Salman dalam wawancaranya dengan New York Times, dia mengatakan bahwa kalau Saudi hidup dengan ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab, maka Saudi akan menjadi negara paling terbelakang di dunia. Dan kemudian dia menyadari, lalu dia ubah semua tafsir-tafsirnya. Nih, kan ini makin nih. Dan dia dalam waktu dekat akan menghalalkan bab. Tore nih. Dia makin Salafi Wahabi seperti kinto. Yang ada di Indonesia hari ini, kelompok Salafi Wahabi selalu mengatakan ajarannya yang paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi. Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan saudara seimannya. Tapi dia dengan gampangnya mengkafirkan saudara seiman. Lalu dia mengaku bahwa itu adalah ajaran yang paling orisinil. Logikanya di mana? Nabi ketika hijrah ke Madinah, dia mendamaikan orang yang sedang berkonflik. Suku Aus dan Khazraj yang sudah berkonflik selama puluhan tahun oleh Nabi didamaikan. Orang-orang Kristen dan orang Yahudi yang sebelumnya berkonflik untuk berebut pemungut pajak bagi kerajaan Persia, lalu kemudian oleh Nabi didamaikan. Orang-orang pendatang dan orang pribumi oleh Nabi didamaikan, yang kemudian tertuang dalam piagam Madinah. Nabi dikenal sebagai tokoh paling moderat pada zamannya. Lalu sekarang ada orang yang mengaku ajarannya paling orisinil, paling otentik dengan ajaran Nabi, tapi selalu mengkafir-kafirkan orang Nahdien. Coba. Padahal ajaran itu dirumuskan oleh ulama-ulama Saudi pada saat itu hanya untuk memperkuat politik kerajaan. Ziarah kubur diharamkan. Coba. Ziarah kubur diharamkan oleh orang-orang Wahabi karena kerajaan dari keluarga Ibnu Saud takut orang Saudi itu punya ikatan resiliensi masalah nenek. Ya. Nih, kenapa? Nyelase de kuburan nikah dilarang. Karena itu pertimbangannya. Orang Saudi paling ditakuti oleh kerajaan keluarga Ibnu Saud kalau dia punya ikatan ideologis dengan kakek neneknya. Lalu kemudian dilarang semua ajaran-ajaran itu. Dan juga memutus resiliensi ideologis dengan Kekaisaran Ottoman. Tore tabantan bi gula mungkin urusan nikah. Tang-tang bi gula. Karena saya punya data, Pak. Setiap Densus 88 melakukan penangkapan, Densus punya waktu 3 hari untuk menyelami ideologis teroris yang ditangkap. Saya salah satu yang dilibatkan. Dan saya yang berhadapan dengan mereka. Dan saya pastikan, wallahi, ini kegula sompah. Pokoknya ku ngomong gula. Mereka berfaham sama dengan kelompok Salafi Wahabi hari ini.
Saya pastikan itu. Mereka punya keinginan untuk menjadikan negara agama yang konon katanya negara Islam. Saya tanya, kalau negara ini berdasarkan negara agama dan negara Islam, Islam yang bagian mana yang akan dipakai undang-undangnya? Kalau orang Nahdien yang berkuasa, lalu kemudian mereka melakukan maulidan, orang-orang Salafi Wahabi yang mengharamkan maulidan, apakah mau dengan undang-undang itu? Kalau yang berkuasa adalah orang-orang Salafi Wahabi di negara ini, lalu mereka mengharamkan maulidan, orang Nahdien mau? Tentu saja tidak mau, dan kemudian konflik-konflik pasti terjadi. Dan inilah yang terjadi kemudian di beberapa negara yang konon berdasarkan negara Islam itu. Yang terakhir saya ingin mengambil contoh. Saya pernah ke Sudan berkali-kali, dan saya sudah mempelajari. Sudan pada tahun 1983 menggunakan undang-undang syariah, menggunakan hukum hudud di dalam undang-undang kenegaraannya pada zaman Presiden Ja'far al-Numair. Apa yang terjadi? Setelah itu Sudan terlibat dalam kudeta demi kudeta dan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia selama 24 tahun. Dan yang paling tragis adalah Sudan menjadi pengekspor pengemis bertangan buntung terbesar di dunia. Karena apa? Sayyidina Umar pernah berkata, percuma kalau kemudian undang-undang yang keras itu diberlakukan kepada orang yang masih kelaparan. Lalu kemudian Sayyidina Umar mengampuni pencuri onta yang kelaparan. Orang-orang yang masih banyak yang kelaparan lalu diberikan hukum yang keras. Pada akhirnya semua rakyatnya terpotong tangannya. Bapak Ibu sekalian yang pernah ke Mekah atau ke Madinah, orang-orang yang menjadi pengemis di sekitar Misfalah dan Jihad itu rata-rata orang Sudan yang tangannya buntung. Mereka pernah mencuri lalu dipotong tangannya, lalu mereka menjadi pengemis seumur hidup. Karena apa? Karena mereka terpaksa mencuri meskipun undang-undangnya sangat ketat. Karena kelaparan, keluarganya kelaparan. Lalu kemudian orang Sudan menjadi buntung, hampir semua orang-orang di Sudan buntung tangannya. Yang tidak terima kemudian siapa? Orang-orang Kristen yang berada di Sudan Selatan, lalu mereka memberontak dan hari ini Sudan terpecah menjadi dua bagian. Sudan Utara yang beragama Islam, Sudan Selatan yang beragama Kristen. Ini kalau kita berbicara tentang perbedaan keimanan dalam suatu negara yang kemudian dipaksakan menjadi homogen dalam undang-undang. Bayangkan kalau Indonesia ini dipaksa menjadi negara agama dan menggunakan undang-undang Wahabi misalnya. Orang-orang Nahdien tentu saja tidak akan terima dan akan melakukan pemberontakan-pemberontakan. Konflik akan terjadi seperti yang hari ini terjadi di Suriah, di Libya, di Republik Afrika Tengah. Semua terjadi. Dan kemudian konflik-konflik antar masyarakat itu terjadi sehingga negara itu tidak sanggup bergerak sesuai dengan peradaban manusia. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan ini adalah bahwa berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional hari ini sebenarnya sasarannya adalah satu, Nahdlatul Ulama. Gerakan-gerakan khilafah, Hizbut Tahrir internasional hari ini betul-betul berada pada tataran normatif, berada pada tataran di bawah permukaan. Mereka menjelma menjadi partai-partai politik, menjadi gerakan-gerakan di dalam lembaga dan kementerian. Ini harus diakui. Saya punya datanya. Kelompok-kelompok Salafi Wahabi ini sekarang menginfiltrasi polisi dan tentara. Di kepolisian 23.000 yang terpapar ajaran-ajaran ini. Di TNI 9.300 yang terpapar. Mohon maaf Bapak dari kepolisian dan TNI, saya bertanggung jawab dengan data ini. Dan hari ini mereka membentuk firqah-firqah dan organisasi kecil-kecil yang mereka namakan Toliah di dalam kepolisian yang bernama Polisi Cinta Sunnah. Setelah ketahuan oleh Mabes Polri, dirubah menjadi pembelajar cinta sunnah. Dan hari ini semua dari mereka sudah dipetakan, diprofiling, dan diberi pilihan. Mau jadi polisi atau keluar dari kepolisian. Sebagian dari mereka menyatakan keluar dari kepolisian. Mereka lebih memilih mereka. Nggak apa-apa, daripada kita, polisi kita dipenuhi oleh sampah-sampah ideologi seperti ini. Ini kan disiarkan. Polri hari ini mengeluarkan, bukan hari ini, bulan Juni mengeluarkan Perpol nomor 7 yang melarang ajaran-ajaran berbasis eksklusif dan berbasis radikal ini. Sudah keluar aturannya.
tinggal diikuti oleh lembaga-lembaga lain. Polri menjadi motor, dan alhamdulillah saya menjadi tim perumus dari aturan itu. Jangan banyak sih traumatin aku nih kan. Nah, ajaran-ajaran berbasis khilafah ini kemudian berusaha menunggangi agama untuk menghipnotis kita, seolah-olah khilafah ini adalah ciptaan Tuhan, seolah-olah ini warisan Nabi Muhammad. Lalu kemudian supaya kita terbius bahwa khilafah ini adalah proyek masterpiece yang harus kita laksanakan. Salah seorang pendakwah pernah saya protes, pendakwah terkenal. Dia membawakan hadis yang mengatakan bahwa jika orang Islam tidak mau menganut sistem ideologi pemerintahan khilafah, maka dia termasuk orang yang berkhianat terhadap Islam. Dia membawakan itu dari hadis Imamul Hakim dalam Al-Mustadrak ala Sahihain. Saya bantah itu. Karena kitab ini dibuat oleh Imamul Hakim dalam keadaan pikun, Pak. Ini bukan buatan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Khilafah ini sudah dilakukan oleh bangsa Romawi 1300 tahun sebelum umat Islam menggunakan sistem ini. Namanya Respublika Romana. Namanya monarki absoluto. Namanya Concilium Plebis. Malu kita kalau kita ngaku bahwa ini buatan Allah. Orang Romawi sudah lebih dulu menggunakan sistem ini. Lalu kemudian mereka mengatakan ini sistem Allah, maka kalian harus ikut kami semua. Semua gerakan-gerakan politik ideologi transnasional ini menunggangi Islam supaya mudah menghipnotis kita. Kita cukup bertakdim kepada para ulama NU yang sangat keilmuannya betul-betul terpercaya. Kiai Muafik, mohon izin Kiai, saya nggak ngeliat tadi. Panjang sekali kalau berbicara tentang ideologi transnasional, karena saya memang banyak sekali menggunakan metode pendekatan sejarah, Pak, Bapak Ibu sekalian. Karena kebetulan studi saya tentang sejarah dan filsafat Islam di Amerika, jadi saya betul-betul menggunakan metode pendekatan sejarah. Kalau pakai dalil, Pak, debatnya nggak selesai. Tapi kalau sejarah, insya Allah ikhtilafnya sedikit, khilafiyahnya sedikit. Jadi makanya saya sering menggunakan metode pendekatan sejarah. Jadi jangan kaget kalau saya berani mengatakan bahwa khilafah itu bukan buatan Allah, itu buatan bangsa Romawi ketika menguasai kekaisaran Bizantium. Yang mau membantah ini saya tantang, ayo, tapi belajar dulu, jangan cuma urat leher aja. Lalu Rasyidin dengan sistem syuro, karena konflik antara Sayyidina Umar dengan Sa'ad bin Ubadah yang luar biasa, kaum Muhajirin dan kaum Ansor sudah berhadapan menghunus pedang, lalu kemudian diambil jalan tengah, wasatiyah, middle path, bahasa Inggrisnya. Jangan bahasa Inggris lah, nanti nggak ngerti. Nah, lalu kemudian diambil jalan tengah, ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar. Disinilah paling awal digunakan sistem syuro, kesepakatan bersama. Tapi nanti pada zaman Bani Umayyah dirubah lagi menjadi sistemnya al-mamlakah, kerajaan dinasti dari Muawiyah bin Abi Sofyan turun ke Yazid bin Muawiyah, Yazid bin Muawiyah turun kepada Walid bin Yazid. Jadi turun temurun dari bapak ke anak lalu ke cucu. Berubah lagi sistemnya. Pada zaman Bani Abbasiyah dirubah menjadi ahlul halli wal aqdi. Nah, tanya, mungkin nggak kalau sistem dari Tuhan kemudian diubah-ubah sesuai kebutuhan? Nggak bisa, ini nggak logis, Pak, nggak rasional. Nah, makanya saya membantah habis-habisan, termasuk Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini memang tidak semuanya jelek. Mungkin yang saya anggap sangat antagonis mungkin al-wala wal bara, tapi kritik Ibnu Taimiyah terhadap sistem ahlul halli wal aqdi ini patut kita hargai, karena menurut Ibnu Taimiyah ahlul halli wal aqdi ini adalah ciptaan bangsa Romawi. Saya sepakat dengan itu. Nah, inilah kemudian yang berusaha menyasar kita hari ini, berusaha menggempur orang-orang Nahdliyin, karena kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Indonesia tumbang, Pak, udah percaya saya. Dan hari ini paling terakhir saya dilibatkan oleh pemerintahan Somalia untuk merumuskan bagaimana konflik di sana itu supaya cepat selesai. Persoalannya Somalia ini sistemnya sama, Pak, agamanya sama, tafsirnya sama, madhabnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama. Semua ulamanya lulusan Mekah dan Madinah. Mereka sepakat mengharamkan musik, mereka sepakat mengharamkan maulidan, mereka sepakat mengharamkan tahlilan, mereka sepakat mengharamkan haul,
Mereka sepakat mengharamkan ucapan Natal dan sebagainya. Mereka semua satu negara sepakat, tapi sampai hari ini mereka berperang, Pak. Semua satu negara itu pahamnya Salafi Wahabi. Apa yang membedakan mereka? Yang membedakan mereka adalah al-wala wal bara. Meskipun satu tafsir, meskipun satu iman, meskipun satu mazhab, tapi ketika orientasi politiknya berbeda, maka mereka wajib bermusuhan. Setengah dari Somalia dikuasai oleh the Government of Republic of Somalia, setengahnya lagi dikuasai oleh Al-Shabaab. Perangnya belum selesai sampai hari ini. Lalu mereka meminta saran. Saya terlibat dalam berbagai konferensi dengan mereka. Saya pernah konferensi juga dengan presidennya, karena masa pandemi kemarin saya tidak bisa ke sana, meskipun saya sudah pernah ke Mogadishu. Lalu saya katakan, satu kuncinya yang Anda butuhkan, Nahdlatul Ulama. Ini benar. Saya sampaikan betul kepada mereka. Musuh sumpah boleh. Saya sampaikan, dan you need Nahdlatul Ulama. Saya katakan begitu kepada mereka. Kalau kalian tidak punya lembaga sejenis Nahdlatul Ulama, maka kalian tidak akan punya perekat tanpa syarat. Di Indonesia perekatnya, bridgingnya adalah Nahdlatul Ulama. Orang-orang Islam, orang-orang Kristen, orang-orang Hindu, Buddha, Konghucu di Indonesia memang semuanya memiliki nilai-nilai supremasis, harus kita akui. Semua manusia ini punya keinginan-keinginan supremasis, Pak. Kita ingin menguasai istri, istri ingin menguasai kita. Yang laki-laki, kan begitu. Ini baru dari suami istri, belum dalam kehidupan beragama, belum dalam kehidupan berbangsa. Semua punya keinginan supremasis. Orang-orang pasti sibuk membangun tembok-tembok, tapi lalai membuat jembatan, Pak. Nahdlatul Ulama adalah jembatan-jembatan di antara tembok-tembok itu. Ya, begitulah apa yang disampaikan Gus Islah Bahrawi tentang bahayanya ideologi Salafi Wahabi, khususnya yang ada di Indonesia. Tentu kita sebagai masyarakat, kita harus mewaspadai gerakan-gerakan daripada Salafi Wahabi ini, karena ideologinya itu sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara. Jangan sampai di sekitar kita, di lingkungan kita ada orang-orang yang seperti ini. Ini sangat berbahaya sekali. Semoga apa yang disampaikan Gus Islah Bahrawi mencerahkan kita, menambah wawasan kita tentang bahayanya teroris dalam mengancam bangsa dan negara. Tetap salam NKRI harga mati Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.